semuanya, semoga tetap baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tetap melalui daring. Kita harus tetap semangat ya, dan kita berdoa agar penyakit corona ini agar cepat selesai dan kita bisa bertemu dan tatap muka lagi di saat madrasah. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari matematika dengan materi mengenal bilangan bulat. Apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat secara dengan garis bilangan. Saya gambarkan dulu ya. Nah, sekarang Bunda sudah menggambarkan garis bilangan ya anak-anak. Ini adalah namanya garis bilangan, di mana ada 0 dan sebelah kanan 0 itu termasuk bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Berarti kalau di sebelah kanan 0 itu tidak ada tandanya, tetapi kalau di sebelah kiri 0 berarti ada tanda negatifnya, atau biasa dibaca dengan kata minus. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membaca dengan garis bilangan, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yaitu kita mulai dari angka 5. Berarti dibaca 5. Angka 6 dibaca 6. 0, angka 0 dibaca 0. Sedangkan jika di depan angka ada tanda negatif seperti ini ya, negatif 2, berarti dibaca negatif 2. Di depan angka lagi ada tanda, berarti dibaca negatif 4. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Tentunya mungkin paham ya, harus paham karena ini terlalu mudah untuk kalian amati dan kalian pahami. Setelah kita tadi belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat, sekarang kita belajar tentang menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Sama seperti tadi ya, kita berarti harus membuat garis bilangan, di mana garis bilangan itu terdiri dari beberapa angka, baik ke kanannya 0 atau ke kirinya 0. Dan tanda panah ini mempunyai arti bahwa di sebelahnya angka-angka tersebut masih ada angka-angka lagi. Dan sekarang dalam menentukan letak bilangan bulat, di mana di sini kalau 0 ke arah kanan, ini berarti nilainya semakin besar. Sedangkan dari 0 ke arah kiri, berarti nilainya semakin kecil. Semakin kecil. Jadi meskipun angkanya ini mungkin besar, tapi kalau di depannya ada tanda negatif, berarti nilainya semakin kecil. Bukan semakin besar, tapi semakin kecil. Kita lanjut ya, tentang menentukan lawan suatu bilangan. Seumpama di sini ada angka 1, berarti lawannya -1. Kalau di sini ada angka 5, berarti lawannya -5. Bagaimana? Terlalu mudah kan untuk kalian semua? Sekarang kita lanjutkan tentang mengurutkan bilangan bulat. Contohnya di sini saya buat angka 3
min atau negatif 6, 7, negatif 4, 5, negatif 1. Sekarang kita coba ya dengan mengurutkan dari yang terkecil. Jika kita urutkan dari angka di atas dari yang terkecil, berarti kita mulai dari yang sebelah paling kiri dulu melalui garis bilangan tadi. Misalnya di sini berarti jawabannya adalah yang paling kecil yaitu negatif 6. Kemudian negatif 4, negatif 1, 3, 5, dan 7. Ini adalah bilangan dari yang terkecil. Meskipun ini angkanya besar yaitu 6, tetapi kalau di depannya ada negatif, berarti itu semakin kecil karena arahnya semakin ke kiri. Berarti kalau semakin ke kiri itu semakin kecil. Yang kedua, mengurutkan dari yang terbesar. Berarti yang paling besar dari angka ini adalah nilai angka 7. 5, 3, min 1 atau negatif 1, negatif 4, dan negatif 6. Berarti ini karena yang paling sebelah kanan berarti itu semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Kita lanjutkan ya tentang membandingkan dua bilangan bulat, di mana dengan tanda dibaca lebih besar. Tanda lebih kecil. Sedangkan tanda dibaca sama dengan. Saya beri contoh. Di sini ada angka 3, titik-titik, di sini min 4. Berarti tandanya adalah lebih besar. Karena letak 3 di sebelah kanannya negatif 4. Contoh nomor 2. Negatif 5, titik-titik 2. Tandanya adalah seperti ini, karena negatif 5 lebih kecil dari 2. Negatif 5 itu letaknya di sebelah kirinya 2. Jadi otomatis min 5 atau negatif 5 ini lebih kecil daripada 2. Yang ketiga, 4, titik-titik 4. Ini adalah tandanya yang sama dengan, karena sama-sama besar letaknya. Itu ya anak-anak. Berarti kita tadi sudah mempelajari tentang bilangan bulat, tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, menentukan lawan suatu bilangan, mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan dua bilangan bulat. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami ya? Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum.